Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik tentunya yang akan kita bahas pada video kali ini, yang bertemakan proses menggali sebuah ide bisnis. Nah, tanpa kita sadari, bisnis adalah hal yang sangat menjanjikan apabila kita melakukan dan juga menekuninya apabila di masa yang akan mendatang. Nah, untuk itu kita perlu menggunakan atau kita perlu yang namanya mempunyai ide untuk menggali sebuah ide bisnis supaya bisnis yang kita impikan atau bisnis yang akan kita jalankan bisa berkembang dan juga akan terus naik ke depannya untuk mencapai kesuksesan yang kita mau. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Edwin Dani Setiawan. Saya merupakan mahasiswa program studi manajemen dari Universitas Teknokrat Indonesia dengan NPM 23411207 dan juga dari kelas manajemen 23D. Oke, yang pertama yang tentu saja yang akan kita bahas yang pertama kali adalah pendahuluan. Nah, pengantar tentang ideasi. Menumbuhkan kreativitas dan juga inovasi. Ideasi adalah dasar dari kewirausahaan, di mana ide-ide inovatif lahir dan oleh diubah menjadi bisnis yang sukses. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, sebuah usaha atau sebuah kewirausahaan harus yang namanya mempunyai sebuah ide. Nah, apabila kita sudah mempunyai ide tersebut, selanjutnya kita akan melakukan dan juga melangkahkan kaki untuk menjalankan step-step berikutnya. Nah, dalam presentasi ini kita akan menjelajahi sebuah proses ideasi dan juga menjelajahi suatu strategi untuk menghasilkan dan memperhalus sebuah ide bisnis. Yang kedua ada memahami permasalahan. Nah, memahami permasalahan, mengidentifikasi titik-titik sakit dan juga peluang setiap bisnis yang sukses dimulai dengan memecahkan masalah atau mengatasi kebutuhan di pasar. Nah, sesuatu hal yang penting yang kita lakukan untuk kita memulai dan juga melakukan bisnis yang kita ide atau yang kita temukan sebelumnya di otak kita adalah sebuah riset pasar. Nah, pasar itu membutuhkan apa dari yang kita lakukan, seperti kita ingin mempunyai sebuah ide bisnis atau sebuah bisnis yang bergerak di bidang kuliner misalnya. Nah, target pasar kita berarti di sebuah perkotaan atau di pusat-pusat perbelanjaan yang tentunya menawarkan sebuah tempat yang bisa menjualkan atau memasarkan sebuah kuliner yang paling pesat atau bahkan diminati adalah kuliner yang di bidang kuliner daerah atau makanan-makanan khas daerah tersebut. Nah, kemudian mulailah dengan mengidentifikasi titik-titik sakit, tantangan atau kebutuhan yang belum terpenuhi yang dialami oleh calon pelanggan. Nah, misalnya di bisnis kita ini ada yang lebih atau yang menawarkan lebih di bidang kuliner dibandingkan dengan bisnis-bisnis lainnya. Misalnya menawarkan servis yang menarik, promosi yang efektif yang menarik juga tentunya. Itu semua bisa berpengaruh dengan bisnis kita tentunya. Kemudian riset pasar. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, riset pasar itu penting karena apabila kita tidak memulai riset pasar terlebih dahulu, kita bisa saja salah target. Misalnya kita tadi sebelumnya sudah saya katakan, kita ingin memulai bisnis di bidang yang bergerak di bidang kuliner, tapi kita membuat bisnis tersebut di tempat-tempat atau di daerah yang minat dalam hal kulinernya itu kurang. Jadi itu bisa menghambat pertumbuhan dari bisnis yang akan Anda lakukan. Dan menganalisis tren dan juga perilaku konsumen, lakukan riset pasar komprehensif untuk memperoleh wawasan tentang tren industri, penawaran pesaing, dan perilaku konsumen. Riset pasar tidak hanya riset di bidang tempat-tempat yang akan kita jadikan sebuah bisnis, tapi kita juga meriset akan
konsumen-konsumen yang akan membeli sebuah produk yang akan nantinya kita pasarkan. Kemudian identifikasi kesenjangan dan peluang di pasar yang sejalan dengan minat dan keahlian. Kemudian ada sesi brainstorming. Nah, sesi brainstorming sendiri adalah mendorong kreativitas dan juga kolaborasi. Susun sesi brainstorming dengan anggota tim, mentor atau ahli industri untuk menghasilkan berbagai ide bisnis. Dorong kreativitas, kedewasaan pikiran dan umpan balik untuk membangun selama proses brainstorming. Kemudian ada kriteria evaluasi ide. Nah, kriteria evaluasi ide mengevaluasi kelayakan dan juga ketetapan kriteria untuk mengevaluasi dan juga memprioritaskan ide bisnis berdasarkan faktor-faktor seperti permintaan pasar, skalabilitas, probabilitas, keunggulan kompetitif, dan juga kesesuaian dengan keterampilan dan sumber daya Anda. Evaluasi ide ini sangat penting dilakukan karena apabila semuanya yang kita lakukan tidak ada evaluasinya, itu semua yang kita lakukan akan sama saja nihil atau tidak ada hasilnya. Karena itu semua mempunyai sebuah kesalahan atau kekurangan yang perlu saja kita evaluasi nantinya apabila kita telah melakukan sebuah bisnis. Nah, yang selanjutnya ada prototyping dan juga pengujian. Prototyping dan pengujian memvalidasi konsep dan juga mengumpulkan umpan balik, kembangkan prototype untuk atau produk minimum yang layak, minimum viable product atau MVP untuk menguji ide bisnis Anda di pasar. Nah, kumpulkan umpan balik Anda dari calon-calon pelanggan melalui survei, wawancara, atau uji coba beta untuk memperhalus konsep Anda dan juga mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Nah, untuk evaluasi tadi kita juga bisa melakukan yang namanya evaluasi kepada konsumen. Misalnya kita tanyakan secara langsung kepada konsumen apa yang menjadi kekurangan dan juga apa yang menjadi kelebihan di bisnis yang akan kita mulai. Nah, kekurangan-kekurangan yang disebutkan dalam sesi wawancara yang ditanyakan kepada konsumen inilah yang nantinya akan kita perbaiki dan juga terus kita kembangkan agar bisnis yang kita mulai tersebut tidak stuck dan juga tidak gulung tikar nanti tentunya. Kemudian ada penyempurnaan literasi. Nah, penyempurnaan dan literasi melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik dan juga wawasan. Teruslah menyempurnakan dan mengintegritaskan ide bisnis Anda berdasarkan umpan balik dan wawasan yang diperoleh selama fase pengujian. Bersedia untuk beralih atau melakukan penyesuaian terhadap konsep Anda untuk lebih memenuhi kebutuhan audiens terhadap Anda. Nah, ini sebenarnya isinya sudah saya jelaskan sebelumnya tadi ya, tentang evaluasi apa saja yang akan kita lakukan ketika evaluasi kepada konsumen atau pelanggan. Kemudian ada validasi pasar. Nah, validasi pasar mengkonfirmasi permintaan dan juga potensi validasi ide bisnis Anda dengan mendapatkan pre-order, surat niat atau komitmen dari calon pelanggan atau mitra. Nah, kemudian tunjukkan permintaan pasar dan minat investor untuk membangun kredibilitas dan juga menarik dana atau dukungan. Validasi itu penting kawan-kawan, karena sebuah pencapaian apabila tidak divalidasi dari orang lain itu sangat disayangkan, karena bagi saya itu sangat kurang sekali ya. Kemudian ada pengembangan model bisnis. Nah, pengembangan model bisnis merancang strategi dan yang berkelanjutan, mengembangkan model bisnis yang layak, yang menguraikan bagaimana ide Anda akan menghasilkan pendapatan yang menciptakan nilai bagi pelanggan dan juga beroperasi secara berkelanjutan dalam jangka panjang.
Kemudian pertimbangkan faktor-faktor seperti penetapan harga, saluran distribusi, dan juga sumber pendapatan dan struktur biaya. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya memeluk kreativitas dan juga inovasi. Proses ideasi adalah perjalanan yang dinamis dan juga literatif, yang memerlukan kreativitas, ketangguhan, dan juga pemikiran yang strategis. Karena untuk memulai sebuah bisnis itu tidak main-main, karena bisnis adalah sebuah hal yang krusial yang sangat bisa mengubah hidup kawan-kawan semua. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dan mengadopsi inovasi, saya harap Anda semua dapat menemukan ide bisnis yang menjanjikan dan Anda dapat memulai perjalanan menuju kesuksesan dalam berwirausaha. Terima kasih telah menonton semuanya dalam video saya yang bertemakan menggali sebuah ide bisnis. Semoga videonya yang saya sampaikan tadi, yang panjang lebar saya sampaikan, bisa bermanfaat dan juga bisa dicerna oleh kawan-kawan semua untuk dapat memulai dan juga mengaplikasikan sebuah step-step yang sudah saya bicarakan tadi ke bisnis atau ide bisnis yang masih kawan-kawan semuanya ingin lakoni. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.